Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita bakal ngobrolin bab 1 dari bukunya Joseph Bickert, The Art of Decision Making. Judul babnya ini, cukup bikin mikir ya. Paradise Lost, atau Surga yang Hilang. Iya, surga yang hilang. Menarik sekali ya. Banget. Kita semua kan pasti pernah lah ya ngerasa stuck, ada susah banget memutusin sesuatu. Nah, Bickert ini ngajak kita lihat lebih jauh. Ini bukan cuma soal plus-minus pilihan, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Kayak ada tarikan psikologis gitu. Betul. Tarikan yang seringkali nggak kita sadari. Sumber ini ngebahas gimana kerinduan kita akan rasa aman, sebuah surga impian, malah bisa jadi penghalang terbesar kita. Yuk kita coba urai bareng-bareng. Siap, mari kita lihat. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada dorongan kuat banget buat yaudahlah gini aja, di situasi yang sekarang nyaman, padahal jauh di lubuk hati tuh tahu sebenarnya perlu berubah. Oh, sering itu. Nah, bab ini ngehubunginya sama konsep psikolog James Hollis, namanya kerinduan untuk kembali atau yearning to return. Kedengarannya puitis ya. Puitis, tapi dampaknya nyata banget loh. Hollis, terus juga Bruno Bettelheim yang neliti dongeng itu ngeliat ini kayak semacam gema universal gitu. Keinginan buat balik ke kondisi ideal yang udah lewat. Kayak gimana tuh contohnya? Ya mirip tokoh dongeng kan, yang terikat sama istana masa kecilnya atau rumahnya yang nyaman. Padahal dia harusnya udah melangkah maju. Kita juga punya surga versi kita sendiri. Surga kita, maksudnya? Bisa jadi rasa aman di masa lalu, kebiasaan lama yang udah enak, atau mungkin hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat. Tapi karena udah kenal, ya rasanya aman aja di situ. Familiar gitu. Contoh dongeng kayak Putri Salju atau Cinderella itu emang menarik sih, tapi gimana nyambungnya ke hidup kita sekarang? Kayaknya jauh banget ya dari keputusan misalnya soal kerjaan atau pindah rumah. Justru itu intinya. Coba deh pikirin. Misalnya ada orang bertahan di kerjaan yang stabil, tapi bikin mati gaya, nggak kreatif sama sekali. Padahal ada peluang lain yang lebih menantang. Tapi ya itu, nggak pasti. Oke, terus surganya di mana? Surganya ya rasa aman finansial, itu rutinitas yang udah dikenal, nggak perlu mikir lagi. Nah, kerinduan buat tetap di surga inilah yang bikin langkah keluar itu rasanya, berat banget. Masuk akal, masuk akal. Dan menurut Bettelheim sama Carl Jung juga, kalau kita terus-terusan bertahan di surga fantasi ini, senyaman apapun rasanya, itu bakal menghambat proses, individuasi. Individuasi. Proses jadi diri sendiri yang utuh itu ya. Tepat. Perjalanan jadi diri kita yang mandiri, yang otentik. Transformasi itu nuntut kita buat berani keluar dari zona nyaman, dari pelukan surga itu. Jadi, ninggalin surga ini bukan sekedar soal praktis pindah kerja atau putus hubungan aja ya, tapi lebih ke langkah spiritual atau psikologis gitu, menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bickert ngomong gitu. Persis. Bickert itu keras banget argumennya. Dia bilang, nggak ada keputusan sejati tanpa kesadaran, titik. Dan kesadaran itu nggak turun dari langit, tapi butuh transformasi. Transformasi apa? Ya itu tadi, keberanian buat memutus diri kita dari ilusi surga yang hilang itu. Kita mesti rela ngelepasin genggaman pada rasa aman yang sebenarnya palsu, biar bisa ngelihat realitas lebih jernih. Baru deh bisa bikin pilihan yang benar-benar dari kita, bukan dari rasa takut kehilangan kenyamanan. Wah, ini dalam banget ya. Jadi perjuangan terberat itu seringkali bukan milih antara katakanlah opsi A atau opsi B. Seringnya bukan itu. Pertarungan sebenarnya, kata Bickert, itu ada di persimpangan yang lebih dasar. Antara kita mau mundur lagi, dibuai sama sorga ilusi itu, atau kita mau maju, hadapi realitas, negasin siapa diri kita sebenarnya, dan gerak menuju keutuhan. Meskipun jalannya mungkin lebih susah. Iya, meskipun mungkin lebih terjal, lebih nggak pasti, dan lebih menakutkan. Jadi pilihannya itu antara ilusi keamanan atau pertumbuhan diri. Itu inti konfliknya. Oke. Jadi kalau kita tarik nih ya, ini implikasinya gede banget buat kita semua. Kalau Anda sering ngerasa ragu, susah banget melangkah, atau takut ambil resiko, mungkin ini bukan karena pilihannya jelek, Bisa jadi bukan. tapi lebih karena ada keterikatan sama surga tertentu. Kenyamanan, kebiasaan, atau mungkin citra diri yang aman yang tanpa sadar kita pertahanin mati-matian. Sangat mungkin begitu. Dan menyadari adanya tarikan bawah sadar ini, itu udah langkah pertama yang penting banget. Krusial malah.
Jadi bukan berarti kita harus benci rasa nyaman ya? Oh bukan itu. Rasa nyaman itu perlu kan? Tapi kita perlu peka. Kapan rasa nyaman itu berubah jadi, ya kayak tadi dibilang, sangkar emas, yang justru nahan kita buat ambil keputusan penting demi pertumbuhan kita. Jadi mengenali tarikan ini ngasih kita kekuatan buat milih lebih sadar ya? Betul sekali. Kita jadi lebih punya kontrol, nggak cuma kebawa arus kerinduan masa lalu itu. Menarik banget ini diskusinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan. Silakan. Kalau nanti Anda berhadapan sama keputusan yang terasa berat, coba deh berhenti sejenak, tanyain ke diri sendiri. Surga spesifik mana sih yang lagi coba saya pertahanin di sini? Kenyamanan apa? Kebiasaan apa? Ilusi apa? Yang mungkin bikin saya jadi enggan bergerak maju. Dan apa ya yang perlu saya relakan biar bisa bikin pilihan yang lebih jujur sama diri sendiri, yang lebih membebaskan? Pertanyaan reflektif yang bagus sekali itu. Mengenali surga pribadi kita masing-masing.